Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi sama Kak Widya. Hari ini kita akan belajar materi geografi kelas 12, itu udah bab 2, dimana materinya tentang interaksi spasial desa dan kota. Nah, di dalam bab 2 ini kita akan membahas 4 subbab pokok ya. Yang pertama ada struktur dan pola keruangan desa, yang kedua ada struktur dan pola keruangan kota, yang ketiga interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan dan yang ketiga pembangunan kota dan alih fungsi lahan, dan yang keempat interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang 2 subbab saja terlebih dahulu, yaitu tentang struktur dan pola keruangan desa, dan yang kedua struktur dan pola keruangan kota. Oke, kita lihat. Nah, di dalam struktur dan pola keruangan desa ini kita akan membahas itu yang pertama ada definisi desa, ada potensi desa, ada macam-macam desa, ada struktur dan pola ruang land use desa. Nah, land use ini istilah lain dari penggunaan lahan ya, penggunaan lahan desa. Nah, oke, kita lihat yang pertama dulu tentang definisi desa. Nah, di sini secara sederhananya pengertian desa itu dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki administrasi tertentu dan berwenang untuk mengatur segala macam sistem yang menyangkut wilayah tersebut. Nah, jadi intinya apa? Berarti di desa ini ada kesatuan masyarakat hukum ya yang memiliki administrasi tertentu. Nah, dan dia memiliki kewenangan untuk mengatur segala macam sistem di wilayah tersebut. Nah, kita lihat ciri-ciri desa. Di sini ada ciri desa yang pertama adalah perbandingan lahan dengan jumlah penduduk. Nah, perbandingan lahan dengan jumlah penduduk ini biasanya jumlah lahan, kita lihat di sini, lahan itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk. Nah, kemudian biasanya di dalam suatu desa itu otomatis jumlah penduduk lebih sedikit ya dibandingkan dengan luas lahan yang ada, sehingga penduduk desa itu biasanya cenderung memiliki lahan-lahan yang luas. Nah, nanti mereka bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian atau kegiatan yang lain-lainnya. Kemudian ciri yang kedua, lapangan pekerjaan agraris. Nah, agraris ini adalah istilah lain dari pertanian ya. Pertanian. Nah, ini biasanya masyarakat desa memang selalu kegiatan utamanya dicirikan dengan aktivitas bertani. Baik itu petani karet, ada kebun, ada sawah, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, ciri desa itu hubungan kekerabatan masih erat. Nah, kita lihat sistem kekerabatan di desa memang semuanya masih bisa dikatakan sangat erat sekali ya. Dan yang terakhir ada tradisi yang berlaku itu masih dianut. Nah, misalnya tradisi-tradisi atau suatu hal yang menjadi kebiasaan dari nenek-nenek moyang mereka, nah itu masih mereka lanjutkan. Contohnya apa? Misalnya tradisi dalam adat, tradisi dalam suatu keyakinan, dan lain-lainnya. Oke. Kita lihat selanjutnya itu ada potensi desa. Nah, di dalam potensi desa ini kita melihat apa-apa saja yang potensi yang bisa diberikan oleh suatu desa untuk masyarakatnya. Kita lihat yang pertama ada kondisi tanah ya. Kondisi tanah di desa itu biasanya subur. Karena apa? Karena desa tersebut masih belum terlalu banyak campur tangan manusia ya. Jadi di sini kondisi tanahnya belum terlalu diolah. Jadi aktivitas utama yang digunakan terutama untuk fungsi kawasan itu adalah kegiatan pertanian. Jadi cenderung di desa ini kondisi tanahnya sangat subur. Nah, yang kedua, keadaan cuaca. Nah, kalau keadaan cuaca di desa ini biasanya
masih bagus atau masih sejuk udaranya karena di sana terdapat banyak vegetasi. Nah, jadi di desa itu kita lihat bangunan-bangunan itu masih sedikit ya. Sini ciri fisiknya itu masih bangunannya sedikit. Nah, sangat berbanding terbalik dengan kota. Kalau kota itu bangunan-bangunannya sudah sangat padat sehingga vegetasi ini sangat kecil ya, atau sangat jarang ditemukan. Sementara di desa itu vegetasinya masih sangat dominan. Kemudian yang ketiga ada kondisi air. Nah, kalau untuk kondisi air kita lihat di desa itu masih sangat banyak sumber mata air. Karena apa? Ini dipengaruhi salah satunya oleh vegetasi. Semakin banyak vegetasi, maka potensi sumber mata air maka akan semakin banyak. Kemudian keadaan lingkungan alam. Nah, kita lihat di desa itu masyarakatnya masih tergantung kepada alam. Contohnya apa? Contohnya mereka memanfaatkan pohon-pohon yang ada di hutan untuk mereka olah, kemudian mereka jadikan sebagai bahan bangunan. Atau juga vegetasi-vegetasi yang terdapat di hutan yang bisa mereka manfaatkan untuk makanan sehari-hari ataupun mereka olah menjadi kebutuhan lain yang mereka butuhkan. Ya. Kemudian yang keempat itu lembaga desa. Nah, kalau di desa otomatis ada lembaga desanya karena mereka merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum ya yang memiliki administrasi tertentu. Nah, berarti mereka juga memiliki sistem-sistem administrasi tersendiri termasuk lembaga desa. Kemudian yang kelima itu keamanan dan ketentraman. Nah, kalau di desa sendiri itu tingkat keamanan dan ketentraman itu masih tinggi ya. Kenapa? Karena mereka masih bekerja dan beraktivitas masih di jalurnya. Jadi tingkat kriminalitas, tingkat kejahatan atau dan lain-lain itu masih sangat kecil ya, kecil kemungkinannya. Nah, itu dia. Sangat berbeda sekali jika dibandingkan dengan kota. Kemudian kita lihat macam-macam desa. Di sini macam-macam desa itu ada dua. Yang pertama desa swakarya, swadaya. Yang kedua desa swakarya. Nah, kalau desa swadaya ini itu dia sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, dan dia tidak bergantung kepada desa yang lain. Itu desa swadaya. Misalnya apa? Misalnya sudah mampu mereka memenuhi kebutuhan sendiri dalam bidang pangan. Nah, ini mereka sudah bisa apa yang mereka tanam, apa yang mereka olah, itu mereka sudah bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan mereka tidak butuh desa yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada lagi desa swakarya. Kalau desa swakarya ini dia sedikit lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya ini. Nah, dia merupakan desa yang sedang berkembang. Kemudian dia sudah mampu mengolah sumber daya alam dan menjualnya. Jadi kalau di swakarya ini dia sudah melakukan atau sudah bisa melakukan proses jual beli ya. Jual beli atau kegiatan seperti pasar. Nah, itu dia perbedaannya. Ingat aja kalau karya kata kuncinya berarti dia sudah mampu mengolah atau menghasilkan sesuatu yang baru, kemudian mereka bisa menjualnya. Kalau swadaya itu baru kemampuan mereka saja untuk memenuhi kebutuhan, belum untuk mengolah dan menjual. Oke, kita lihat selanjutnya itu ada struktur dan pola keruangan penggunaan lahan desa. Nah, untuk pola keruangan desa ini kita lihat
ada dua land use atau lahan desa yang digunakan untuk desa ya. Yang pertama kita lihat lahan permukiman. Nah, kemudian ada lahan desa yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Nah, kita lihat dulu untuk penggunaan lahan desa untuk lahan permukiman. Nah, untuk lahan permukiman sendiri itu struktur dan pola keuangan desanya ada 3 macam. Yang pertama ada pola memusat, ini memusat, atau istilah lainnya adalah sentralisasi. Nah, apa contohnya? Kalau untuk pola memusat ini biasanya terdapat di lereng pegunungan atau lereng gunung. Nah, kenapa mereka memusat? Karena biasanya lereng itu kan tidak selalu memiliki topografi yang landai ya, pasti ada topografi curam, ada sangat curam, ada landai, ada datar. Nah, mereka cenderung memilih tempat permukiman dan tempat tinggal di daerah yang landai dan datar. Nah, biasanya kedua relief inilah yang dijadikan sebagai tempat permukiman untuk mereka tinggal. Nah, kalau seandainya mereka memilih tempat tinggal di daerah yang curam, nah itu tidak bisa ya, bahkan mustahil gitu. Nah, jadi mereka memilih relief yang landai dan juga datar. Nah, itu makanya mereka memusat di mana lereng yang bertopografi atau berrelief landai atau datar. Nah, di sana mereka membangun permukiman. Kemudian yang kedua ada linear. Pola linear ini dia mengikuti alur sungai, alur jalan, dan garis pantai. Nah, jadi jika seandainya misalnya di sini jalan, nah Kak contohkan ini jalan. Nah, mereka cenderung membangun permukiman itu di daerah yang sini. Nah, mereka mengikuti garis jalan. Nah, di sini dia permukimannya. Begitu juga dengan nanti sungai, garis pantai. Nah, mereka membuat permukiman sepanjang itu, sepanjang jalur-jalur yang terlihat sama mereka. Itu ya. Kemudian ada lahan permukiman memusat. Ini salah ya, ini kakak ganti memencar. Nah, kalau memencar ini dia terdapat di daerah pertanian. Nah, misalnya kalau sini kakak hapus dulu. Misalnya ini adalah suatu kawasan desa. Di sini ada lahan pertanian. Di sini juga terdapat lahan pertanian. Nah, di sini mereka membangun permukiman di sekitar sini. Nah, itu dia lahan permukimannya di sini. Kemudian nanti ada lagi sawah di sini, sawah lahan basah atau pertanian basah. Nah, di sini nanti mereka juga bikin permukiman baru. Nah, nanti antara permukiman-permukiman ini mereka akan membuat suatu akses atau jaringan transportasi yang bisa menghubungkan permukiman-permukiman mereka. Nah, itu dia. Jadi dia memencar ya, berdasarkan lahan-lahan pertanian. Nah, nanti ada lagi akses ke sini. Nah, kemudian ini memencar. Kita lihat pada kegiatan ekonomi. Kalau untuk kegiatan ekonomi ini, lahan di pedesaan itu biasanya digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, kalau untuk kalau untuk pertanian itu sendiri, jika seandainya
lahan pertanian itu 0,5 hektar, itu bisa dikategorikan sebagai pertanian lahan kecil. Kalau dia lebih dari 0,5 hektar, itu pertanian lahan besar. Sementara kalau dia kecil dari 0,5 ini, nah itu dikategorikan sebagai pertanian lahan miskin. Itu dia perbedaannya. Oke. Ini kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan saja. Slide selanjutnya yaitu ada kita masuk ke struktur dan pola keruangan kota. Nah, kalau untuk pola keruangan kota sendiri kita lihat definisinya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu kawasan yang memiliki kegiatan utama non agraris. Nah, jadi kata kuncinya kegiatan utamanya itu adalah non agraris. Agraris ini adalah pertanian tadi ya. Pertanian. Nah, dengan fungsi kawasan sebagai jasa pelayanan pemerintahan, sosial, dan ekonomi. Nah, jadi di dalam suatu kota itu kawasannya digunakan hanya sebagai ini, tempat jasa pelayanan pemerintahan, tempat kegiatan sosial, dan tempat kegiatan ekonomi. Jadi ya. Kemudian kita lihat yang kedua ada ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota kita lihat di sini ada terutama ada fasilitas perekonomian. Nah, fasilitas perekonomian itu biasanya kita lihat di kota ciri-ciri yang paling nampaknya itu ada pasar dan pusat perbelanjaan seperti mal-mal, kios-kios dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada jaringan transportasi. Nah, kalau jaringan transportasi ini seperti jalan, stasiun, terminal, nah itu biasanya terdapat di kota ya. Kalau di desa ada, cuman tidak terlalu tampak atau tidak terlalu dominan. Palingan jalan ya sebagai jalan penghubung saja kalau di desa ya, berbeda dengan jalan yang ada di daerah perkotaan. Kemudian yang ketiga itu ada pusat pemerintahan. Nah, kalau di desa itu tadi ada lembaga desa. Kalau di kota itu ada pusat pemerintahan. Nah, kemudian yang terakhir bangunan fisik mayoritas gedung. Nah, biasanya di kota itu gedung-gedung itu sudah sangat padat ya dibandingkan dengan yang di desa. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau dari ciri sosialnya, sosial itu masyarakatnya yang pertama heterogen. Kemudian dia individualis. Kemudian yang ketiga mereka non agraris. Nah, itu dia. Jadi ini ciri kota berdasarkan fisik, ini berdasarkan sosial. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada pola keruangan kota. Kalau pola keruangan kota ini erat kaitannya dengan pola sebaran kegiatan. Nah, jadi kita terfokus pada sebaran kegiatannya. Kita lihat, yang pertama ada pola sentralisasi. Pola sentralisasi ini itu pola sebaran kegiatannya itu memusat ya. Kemudian tingkat aktivitasnya tinggi pada pagi, siang, dan sore. Sedangkan pada malam itu aktivitasnya sudah mulai rendah. Nah, makanya dari itu pola sentralisasi ini menjadi zona CBD atau Central Business District atau pusat kegiatan. Nah, ini dia gambarnya. Ini semuanya terpusat ke sini.
Nah, jadi pada daerah ini nanti kegiatan, karena di sini merupakan pusat kegiatan. Nah, jadi di sini nanti jalur transportasi utama otomatis tertuju ke wilayah ini. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa nanti pada wilayah ini itu tingkat aksesibilitasnya sangat tinggi. Kemudian pola desentralisasi yang kedua. Kalau desentralisasi ini itu dia menjauh dari pusat kota. Ingat ya, ini lawannya kalau sentralisasi memusat, kalau desentralisasi ini adalah lawan dari ini. Nah, dia sangat menjauhi pusat kota dan membentuk inti kota baru. Nah, seperti ini gambarnya. Misalnya di sini daerah pusat kota. Nah, itu kegiatan masyarakatnya dia menjauhi pusat kota. Karena menjauhi pusat kota, nanti di sini terbentuk lagi. Misalnya mereka lebih cenderung ke arah sini, misalnya kan, nanti di sini terbentuk lagi inti pusat kota baru. Nah, dari sini nanti mereka menjauhi lagi dari pusat kota. Nah, kemana arah condong mereka yang lebih dominan, nanti terbentuk lagi pusat kota yang baru lagi. Nah, seperti itu dia desentralisasi. Kemudian pola nukleasi yang ketiga itu hampir sama dengan pola sentralisasi ini, hanya saja dalam skala yang kecil. Nah, dalam skala kecil ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada pola segresi. Nah, kalau pola segresi ini itu kegiatan, sebaran kegiatan di masyarakat di kota itu dia terpisah karena adanya perbedaan keadaan. Keadaan apa? Keadaan baik itu dari segi ekonomi, keadaan sosial, dan keadaan budaya. Nah, mereka terpisah karena mereka berbeda sendiri dibandingkan dengan yang lain. Nah, apa contohnya? Itu nanti ada daerah slum area. Nah, kalau di slum area ini otomatis di sini penduduknya condong lebih miskin. Kemudian tingkat kriminalitas tinggi banyak terjadi di daerah slum area ini karena faktor kemiskinan tadi ya. Oke, kita lanjutkan struktur ruang kota. Nah, kalau bicara struktur ruang kota itu erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang kota. Ruang kota. Nah, pemanfaatan ruang ini ya berarti ruang atau istilah lain dari lahan yang ada di kota. Nah, ini dibagi ke dalam dua teori. Nah, yang pertama kita lihat teori konsentris. Teori konsentris ini dikembangkan oleh Burgess. Nah, menurut Burgess, dia membagi struktur ruang kota itu ke dalam 5 zona. Yang pertama ada daerah pusat kegiatan. Nah, kalau daerah pusat kegiatan ini atau istilah lain apa tadi? CBD, Central Business District. Nah, ini merupakan pusat atau inti dari suatu kota. Kemudian zona kedua dia bilang ada zona peralihan. Kalau zona peralihan ini merupakan pada zona ini terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup ya, lingkungan hidup. Nah, pada zona peralihan ini terjadi penurunan lingkungan hidup. Karena apa? Karena efek atau imbas dari daerah pusat kegiatan tadi. Nah, condong di sini di zona peralihan ini banyak terdapat slum area, di mana ini zona yang permukimannya sangat kumuh, kemudian masyarakatnya perekonomiannya itu sangat rendah, jadi di sana terdapat masyarakat miskin dalam jumlah yang banyak, kemudian tingkat kriminalitas yang tinggi. Oke, supaya jelas kakak gambarkan misalnya di sini. Nah, ini yang disebut sebagai zona inti tadi ya, zona inti. Kemudian ini ada zona kedua. Nah, inilah zona peralihan yang dimaksud. Kemudian zona ketiga zona perumahan para pekerja. Nah, kita buat lagi ini zona yang ketiga, perumahan para pekerja.
Nah, jadi para pekerja yang bekerja pada CBD atau Central Business District, nah mereka membuat permukiman atau perumahan di zona ketiga ini. Nah, di sini mereka membuat perumahan. Biasanya di zona yang ketiga ini itu tingkat perekonomian mereka itu perekonomian kelas rendah menuju menengah. Nah, kemudian yang keempat itu kata si Burgess ada zona permukiman lebih baik. Ini zona keempat. Kalau zona permukiman yang lebih baik ini biasanya perekonomian masyarakat itu sudah menengah ke atas ya. Ini menengah ke atas. Kalau untuk perumahan pekerja itu rendah menengah. Nah, kemudian yang terakhir ada zona penglaju. Di sini zona yang kelima, zona penglaju. Nah, kalau zona penglaju ini salah satu contoh dari desentralisasi ini yang sebelumnya kita jelaskan, yaitu dia sangat menjauh dari pusat kota. Nah, mereka biasanya ini permukimannya sangat elit sekali ya. Mereka cenderung memilih tempat permukiman yang lebih tenang, yang jauh dari pusat keramaian dan aktivitas kota. Tuh. Selanjutnya ada teori yang kedua, teori sektor. Teori sektor ini dikembangkan oleh Homer Hoyt. Nah, kalau menurut si Homer Hoyt sama dengan si Burgess tadi, dia juga mengemukakan atau membagi ruang kota itu ke dalam 5 zona. Yang pertama ada zona CBD atau Central Business District atau pusat kegiatan. Kemudian zona yang kedua ada Zone of Wholesale Light Manufacturing. Itu ada kegiatan industri dan perdagangan. Nah, perdagangan. Kemudian zona ketiga ada zona permukiman kelas rendah. Yang keempat ada zona permukiman kelas menengah. Nah, yang kelima ada permukiman kelas tinggi. Ini dia. Kalau kakak gambarkan itu gambarnya. Nah, di sini coba kakak gambarkan. Di sini katanya tadi ada pusat kota ya. Di sini ada pusat kota. Oke. Ini pusat kota yang dia maksud. Kemudian ini ada zona 2. Nah, ini zona 2-nya. Kemudian ini ada zona 3. Kemudian di sini zona 5.
Nah, di sini zona 4. Nah, di sini masih zona 3. Nah, ini merupakan gambaran dari teori sektor oleh si Hammer. Nah, ini pusat kegiatan. Yang kedua ini di sini terjadi aktivitas perdagangan dan industri. Yang ketiga ini merupakan permukiman masyarakat kelas rendah ya perekonomiannya. Di sini masih kelas rendah, di sini masih kelas rendah. Nah, yang keempat ini permukimannya kelas menengah, dan yang terakhir itu kelas elit atau kelas atas. Kemudian yang kita masuk ke penataan ruang kota. Nah, dalam penataan ruang kota itu harus memperhatikan ketiga aspek ini. Ketiga aspek ini tidak boleh diabaikan ya. Yang pertama kita lihat aspek kondisi sosial. Nah, kita lihat di sana bagaimana kebutuhan sekolah di masyarakat di kota tersebut. Kemudian bagaimana kebutuhan tempat ibadah, bagaimana dengan fasilitas kesehatan yang ada di sana, apakah masih mencukupi atau masih kurang. Nah, kemudian kita lihat kondisi perekonomiannya. Kita lihat ada nggak potensi tambang yang ada di sana yang bisa kita jadikan untuk aktivitas yang mendukung aktivitas perekonomian. Kemudian lapangan kerja yang tersedia bagaimana? Apakah sudah mencukupi atau masih kurang? Nah, kemudian yang ketiga kita lihat pula kondisi fisiknya. Kalau fisik udah jelas ya, misalnya kita mempertimbangkan relief, suhu di sana bagaimana, jenis tanah untuk melakukan dimanfaatkan untuk lahan permukiman atau kegiatan industri dan perdagangan apakah sangat mendukung atau tidak. Nah, dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas di sini itu fasilitas yang harus ada. Nah, di dalam suatu kota itu fasilitas-fasilitas ini harus ada di dalamnya. Nah, apa saja? Yang pertama ada fasilitas perkantoran, kemudian fasilitas untuk permukiman, pendidikan, dan kesehatan. Nah, keempat ini harus ada di dalam sebuah kota, harus disiapkan fasilitas-fasilitasnya. Kemudian fasilitas umum yang menunjang yaitu ruang terbuka hijau, kemudian ada sarana transportasi mulai dari jalan, kemudian stasiun, halte, rel kereta api, dan lain-lain. Kemudian air bersihnya juga harus ditunjang ya, harus mendukung. Kemudian kebutuhan listrik, dan lain-lain. Kemudian di dalam kota juga harus terdapat taman kota, alun-alun, tempat olahraga, taman bermain, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada tempat parkir. Nah, ini harus ada di dalam suatu kota. Baiklah, mungkin itulah materi kita pada hari ini. Kita cukup membahas 2 subbab saja dulu ya, tentang pola ruang desa dan kota. Nah, untuk selanjutnya tinggal 2 subbab lagi, itu akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, sekian dari kakak. Kalau ada yang kurang nanti bisa ditanyakan lebih lanjut melalui WA ataupun media yang lain. Kakak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.